Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 29 November 2024. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita semua diperlihatkan bagaimana cara Aryo untuk bisa keluar dari rumah sakit dan membawa Yuda ya kawan-kawan. Aryo memang merencanakan sesuatu yang lebih besar karena Aryo masih membutuhkan Yuda. Namun sangat disayangkan ketika Aryo mau pergi menggunakan jet pribadinya, ternyata dari pihak penerbangan tidak memperbolehkan Aryo ya kawan-kawan, karena ada seseorang yang melaporkan Aryo, sehingga saat itu Aryo tidak boleh untuk pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Aryo pun akhirnya membawa Yuda ke salah satu properti miliknya seperti apartemen ya kawan-kawan. Namun saat itu ternyata Dani dan juga Bara mengetahui tentang semua itu. Dani dan juga Bara mendapatkan alamat itu dari Pak Rahmat, sehingga mereka pun menyelidiki tentang Yuda di sana. Dan ternyata benar, Yuda saat itu ada di apartemen tersebut. Awalnya Bara langsung mau menyergap Yuda, namun Dani menghentikan Bara. Dani mengatakan bahwa mereka sudah berusaha selama ini, dan Dani tidak mau jika usaha mereka akan sia-sia jika mereka terlalu gegabah. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil untuk menangkap Yuda ya kawan-kawan, dan membuat Yuda mengakui semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal ini bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi Nando untuk memenjarakan Aryo. Dan pada akhirnya Aryo benar-benar dipenjara karena saat itu Aryo ditangkap langsung di depan rumahnya ya kawan-kawan. Aryo benar-benar sangat kesal dengan semua ini, dan Aryo berjanji bahwa setelah keluar dirinya akan membalas Nando lebih kejam lagi. Sementara Aryo di penjara, saat itu Yuda justru malah dibawa kabur oleh anak buah Aryo ya kawan-kawan. Ya, sepertinya Aryo memang sengaja melakukan ini semua. Aryo bahkan saat itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Yuda dan memasukkan Yuda ke ruang pendingin di kamar mayat. Dengan adanya hal ini, Aryo akhirnya bisa melakukan alibi. Saat itu pengacara Aryo mengatakan bahwa video yang Nando dan juga teman-temannya buat itu adalah video palsu. Karena bagaimana mungkin Yuda bisa memberikan kesaksian kepada Nando dan juga yang lainnya, sedangkan Yuda telah dinyatakan meninggal 3 hari lalu. Ya, Yuda memang telah dinyatakan meninggal 3 hari lalu oleh dokter ya kawan-kawan, sehingga dugaan ini pun menjadi semakin kuat dan pihak kepolisian pun tidak bisa menahan Aryo lagi. Akhirnya Aryo pun dibebaskan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, namun meskipun saat ini Aryo sudah dibebaskan, Nando sepertinya lebih santai dalam menghadapi Aryo ya kawan-kawan. Bahkan di episode sebelumnya saja, Nando dan juga keluarga Dani sempat melakukan piknik di halaman samping rumah Nando ya kawan-kawan. Saat itu Nando bersama dengan Saleha dan juga Reza bermain layang-layang. Bu Sukma dan juga Bu Heni sedang mempersiapkan buah-buahan, sementara Dani dan juga Intan sedang membakar daging. Ya, itu semua tentunya mereka lakukan demi untuk merayakan kemenangan mereka. Bahkan saat itu, Nando dengan sengaja ya kawan-kawan memperlihatkan kemesraannya kepada Aryo, karena Nando tahu bahwa Aryo pasti akan selalu mengawasi mereka semua. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Aryo hampir saja bertabrakan dengan Gania dan juga Dita. Saat itu Gania dan juga Dita pun mengalami luka ya kawan-kawan, sehingga Aryo akhirnya membawa mereka berdua ke rumah sakit. Namun tak disangka-sangka di sana malah justru ada Saras yang pada saat itu memang sedang mengurus pengobatan ayahnya. Saras pun memfotokan mereka bertiga dan mengirimkannya kepada Bara, sehingga membuat Bara memberitahukan semua ini kepada Pak Rahmat. Akhirnya Pak Rahmat pun mengusir Gania dan juga Dita dari rumahnya, karena memang sejak awal perjanjiannya Dita dan juga Gania boleh tinggal di rumah Pak Rahmat asalkan mereka tidak terlibat apapun dengan rencana Aryo. Namun foto tersebut membuktikan bahwa memang Dita itu terlibat dalam semua rencana yang Aryo lakukan untuk mencelakai Saleha dan juga Nando. Ya, tak hanya itu, Nando juga pada akhirnya berdamai ya kawan-kawan dengan Pak Rahmat. Nando bahkan mengajak Pak Rahmat untuk tinggal di rumahnya. Ya, poin-poin penting yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu kita harus berdamai dengan masa lalu ya kawan-kawan. Seburuk apapun itu masa lalu kita harus bisa berdamai dengan itu, karena itu hanyalah masa lalu, sedangkan masa depan harus kita persiapkan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan ini yaitu keluarga adalah segalanya. Meskipun Nando menghadapi berbagai macam ujian dan bahkan hal-hal yang mengancam nyawanya, namun selama mereka masih tetap bersama, ya keluarga Nando masih tetap saling mensupport, saling mendukung satu sama lain, maka mereka tidak akan pernah bisa terkalahkan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.